Pemirsa, merosotnya tingkat perekonomian masyarakat akibat terdampak pandemi virus corona menyebabkan angka perceraian di Jakarta Selatan meningkat tajam. Faktor ekonomi umumnya menjadi alasan utama seseorang menggugat cerai pasangannya. Antrian panjang masyarakat yang hendak mengajukan gugatan perceraian terlihat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis siang. Dalam antrian yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini, warga rela mengantri agar bisa mendaftarkan gugatan perceraian mereka. Pandemi virus corona yang melanda Indonesia memang berdampak luas. Selain menggerus perekonomian, wabah ini rupanya juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Diperlukan saling pengertian satu sama lainnya dalam menyesuaikan diri selama masa pandemi yang hingga kini masih berlangsung. Masyarakat berharap pemerintah segera memulihkan roda perekonomian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari video yang baru saja kita saksikan bersama bahwa ternyata di tengah masa pandemi COVID-19 diiringi dengan tingginya angka perceraian di tengah masyarakat, muncul sebuah keprihatinan sangat mendalam di dalam diri kita semuanya. Jangan-jangan tingginya angka perceraian di tengah masa pandemi COVID-19 disebabkan karena minimnya pemahaman tentang makna dan esensi pernikahan. Minimnya pemahaman tentang makna dan esensi tentang talak atau perceraian. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang talak atau perceraian. Kita akan membedah tentang rujuk, kita akan membedah tentang pencatatan perkawinan, dan kita dahului dengan kita membedah tentang mahram. Selamat mengikuti. Ada kesalahan di tengah masyarakat dengan pemakaian kata muhrim, karena pada dasarnya muhrim dimaknai dengan orang yang melaksanakan ihram pada ibadah haji, dan juga orang yang mengenakan pakaian ihram ketika melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Sehingga dalam pembahasan ini kita akan menggunakan kata mahram, yaitu orang yang haram untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Sebab seseorang menjadi mahram kita ada tiga. Yang pertama adalah karena keturunan atau karena nasab, yang kedua karena sepersusuan atau roto'ah, dan yang ketiga karena perkawinan atau musyawarah. Siapa saja yang termasuk mahram karena keturunan? Yang pertama adalah ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, seayah maupun seibu. Yang ketiga bibi, saudara perempuan dari ayah sekandung, seayah seibu, dan saudara perempuan dari ibu sekandung, seayah seibu. Dan yang terakhir adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Mahram karena sebab sepersusuan dimaksudkan bahwa ketika kita dulu bayi, itu kita pernah menyusui kepada seorang perempuan yang bukan merupakan ibu kandung kita, sehingga menyebabkan konsekuensi terhadap hukum perkawinan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ibu yang menyusui kita, yang kedua adalah saudara perempuan sesusuan atau anak dari ibu yang menyusukan tersebut. Adapun mahram yang ketiga, karena kita menikahi seseorang, maka ada orang-orang tertentu yang haram untuk kita nikahi. Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu mertua dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak tiri,
jika istri atau ibu dari anak tersebut atau istri kita telah kita gauli. Sedangkan yang ketiga adalah menantu perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, ibu tiri atau istri dari bapak kita. Dan yang kelima adalah perempuan yang memiliki pertalian muhrim dengan istri, saudara istri, dan sebagainya. Secara bahasa, talak berarti lepasnya ikatan, yaitu lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak atau lafal-lafal lain yang searti dan mengandung maksud untuk mentalak. Macam-macam talak dari segi cara menjatuhkannya maka dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni yaitu dijatuhkan talak yang dijatuhkan oleh suami sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam syariat Islam. Adapun yang talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari segi boleh tidaknya untuk rujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i bisa rujuk dengan istrinya tanpa harus akad nikah baru selama masih dalam masa iddah. Adapun yang talak bain, maka bisa rujuk dengan istrinya asal dengan akad nikah yang baru. Talak bain ada dua, yaitu talak bain kubro dan talak bain sugro. Talak bain kubro yaitu talak untuk yang ketiga kalinya, maka suami tidak boleh rujuk kembali kecuali istri mantan tersebut telah menikah dengan laki-laki lainnya. Adapun yang talak bain sugro yaitu talak suami kepada istrinya yang belum pernah disetubuhinya, dan talak raj'i yang telah habis masa iddahnya. Iddah pada dasarnya adalah masa menunggu bagi wanita yang telah dicerai oleh suaminya sampai ia diperbolehkan untuk menikah kembali dengan laki-laki yang lainnya. Adapun lamanya masa iddah tergantung kepada kondisi wanita tersebut ketika ditinggal meninggal oleh suaminya. Adapun perempuan yang berada pada masa haid, maka berhak untuk mendapatkan nafkah sebagai berikut. Rujuk pada dasarnya adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya yang telah ditalak raj'i atau talak yang masih dalam masa iddah. Jika sudah melewati masa iddah, maka harus dengan akad nikah yang baru. Adapun hukum asal rujuk pada dasarnya adalah mubah, namun akan bergantung kepada situasi dan kondisi orang per orang yang melakukan rujuk tersebut.